Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pesan firman Tuhan hari ini tentang rencana Tuhan tetap indah walaupun. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang terambil dari kitab Kejadian pasal 40 ayat 2 dan 3. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Yusuf dalam keadaan terbelenggu terpenjara. Yang dia inginkan adalah pembebasan dan menikmati yang lebih baik. Namun tiba-tiba dua orang dijebloskan ke dalam penjara yang mungkin sesak sempit di mana Yusuf terkurung. Berarti masalah yang lain dia harus hadapi. Perhatikan bahwa urapan dan hikmat Allah selalu ada pada Yusuf, sehingga Yusuflah seorang yang bisa menafsirkan mimpi siapapun, termasuk nantinya mimpi raja. Seringkali kondisi yang tidak menyenangkan bisa menjadi salah satu cara yang menuntun kita menuju kepada rencana Tuhan. Inilah yang dialami oleh Yusuf. Dia mendambakan kebebasan, dia mendambakan pembelaan, tapi Tuhan mengizinkan justru dikirim dua orang yang mungkin menjadi masalah buat dia. Sesuatu yang ajaib terjadi. Kedua orang itu pun bermimpi dan disampaikan kepada Yusuf. Dan luar biasa, Yusuf menerjemahkan, menafsirkan mimpi mereka. Yang satu dijebloskan, dihukum, yang satu dibebaskan. Yusuf mengalami hal-hal yang extraordinary, luar biasa. Bukan kebetulan ia melewati proses yang sulit waktu dia harus masuk ke penjara. Tetapi ternyata hatinya tetap melekat sama Tuhan. Dia tahu ada proses yang namanya pemurnian hati, proses peremukan hati, proses pembentukan karakter di mana karakter ilahi ada pada dia. Itulah Yusuf. Saudara, Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Walaupun saudara melewati sebuah proses mungkin seperti Yusuf. Tidak nyaman, tidak enak, tetapi harus dihadapi. Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Tetapi untuk mengalaminya, tentu kita perlu berjalan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Firman Tuhan penuh dengan nasihat. Kitab Amsal sebagai contoh. Penuh dengan arahan dan perintah. Firman Tuhan pasti menjadi kekuatan buat Yusuf. Di masa sulit seperti apapun, dia tetap berpegang kepada janji dan firman Tuhan yang dia terima di masa waktu dia mendapatkan mimpi bahwa dia akan menjadi orang yang diangkat oleh Tuhan. Firman Allah dalam Yesaya 55 ayat 8 jelas, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Sering kita berkata, aku mau, aku bisa, aku punya pengalaman, aku tahu, tetapi tiba-tiba meleset. Tuhan lebih tahu kalau hal tersebut yang kita inginkan, yang kita maui, membawa kita kepada hal yang tidak akan baik-baik saja. Perhatikan saudara, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Mari saat ini lewati keadaan apapun kita belajar untuk seperti Yusuf. Dan saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Engkau sangat peduli akan hidup setiap kami anak-anak-Mu. Engkau tahu proses yang kami lewati. Seringkali rancanganku bukanlah rancangan-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami untuk mendengar
suaramu dan ikut tuntunanmu, sehingga pada akhirnya kami pun mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya. Terpujilah Tuhan, terima kasih, kuatkan hati kami anak-anak-Mu, supaya di dalam proses apapun kami tetap mempercayai janji-Mu, ya dan amin. Di dalam nama Yesus yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.